Aspirasi kita tidak didengarkan. Sekarang rakyat sudah lelah. Mulai detik ini juga kita akan turun ke jalan. Reformasi! 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 Halo barudak yang ada di Kutub Utara, gimana kabarnya? Masihkah kalian bersemangat menjalani hidup dengan ketidakadilan ini? Balik lagi sama si Obet Eklocos JR. Di video kali ini kita akan ngomongin film yang berjudul Di Balik 98 yang mengisahkan kerusuhan besar yang terjadi pada 98 ketika Presiden Soeharto dipaksa turun dari jabatannya yang menandakan berakhirnya Orde Baru. Akan tetapi film ini tidak akan berbicara dari sudut politisi, melainkan lebih ke kemanusiaan. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia. Film diawali dengan memperlihatkan Jakarta tahun 2015. Kita diperkenalkan Daniel sedang berada di dalam taksi. Di dalam taksi, ia mendengar berita aksi demo yang dilakukan oleh para buruh yang seketika membuat Daniel teringat akan kejadian tahun 98 silam, yang dimana Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Lalu Daniel bersama mahasiswa lainnya berdemo di kampus untuk menyuarakan keluhan dari masyarakat. Tetapi pemerintah tak pernah mau mendengar suara mereka. Untuk yang kesekian kalinya, para mahasiswa kembali mengadakan pertemuan Orde Baru. Namun lagi-lagi mereka mendapatkan jawaban yang sama. Pemerintah itu cuma bisa janji, janji, dan janji. Pemerintah bohong, Pak. Presidennya itu lagi. Menterinya, Pak. Keluarga sendiri. Daniel dan temannya Diana selalu hadir dalam setiap aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Mereka harus menghadapi kakak iparnya yang bernama Bagus, di mana kakak iparnya itu ditugaskan untuk mengawal perwakilan pemerintah dengan demonstran. Dengan penuh amarah, Diana dengan lantang meneriaki reformasi sambil menatap tajam Bagus yang mengawal para pejabat tersebut. Adegan berikutnya diperlihatkan masyarakat yang sedang antri untuk membeli minyak tanah. Karena saat itu Indonesia sedang krisis ekonomi. Masyarakat pun protes kepada penjual minyak tanah karena mereka hanya mendapatkan sedikit setelah berjam-jam namanya mengantri. Oh, cuma dapatnya cuma sedikit gini sih, Bu. Ngantri udah panjang-panjang juga. Ini ibu-ibu ya. Udah nggak ada jatah dari pemerintah, stoknya udah habis nih. Udah semua. Pada malam harinya, Diana duduk untuk makan malam. Di sana sudah ada Bagus dan Salma. Bagus menegur Diana untuk tidak ikut dalam aksi mahasiswa yang menentang pemerintah karena kedua kakaknya bekerja di pemerintahan. Diana yang sudah tidak sepaham lagi dengan rezim Orde Baru menghiraukan tegurannya tersebut dan terus menyuarakan keluhan masyarakat. Dan karena emosi, Diana lantas meninggalkan mereka. Keesokan harinya saat di kampus, para mahasiswa terlihat sudah geram kepada pemerintah karena tidak mendengarkan aspirasinya dan mereka akan melakukan aksi turun ke jalan. Sekarang rakyat sudah lelah. Mulai detik ini juga kita akan turun ke jalan. Reformasi! 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 Pada tanggal 9 Mei 1998, Presiden Soeharto menghadiri konferensi tingkat tinggi G11. Kemudian, 12 Mei 1998, para jenderal TNI melakukan pertemuan untuk mengawal dan mengamankan setiap aksi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa. Terlihat para mahasiswa yang sedang melakukan aksi demo yang menuntut reformasi dan meminta Presiden turun dari kursi jabatannya. Awalnya, aksi demo berjalan dengan aman dan lancar, dengan menyuarakan orasi yang dikawal ketat oleh aparat bersenjata lengkap. Tapi tiba-tiba... situasi menjadi chaos dan mengakibatkan banyak mahasiswa menjadi korban. Sementara itu di gedung para pejabat sama melihat berita itu dan teringat Diana juga sang adik mengikuti aksi itu. Dan sama meminta izin kepada atasannya untuk pergi ke kampus mencari adiknya. Karena kondisi sama yang sedang hamil dan kejadian di luar sedang chaos, atasannya menyuruh semua pegawai untuk menginap di istana karena ia takut terjadi situasi yang tak diinginkan. Kemudian sama menelpon Bagus untuk mencari adiknya dan memastikan bahwa adiknya baik-baik saja. Saat di kampus, Diana sedang mengobati lukanya, akan tetapi para aparat sedang berada di lingkungan kampus yang berniat ingin mencari para provokator.
Keesokan harinya, Salma masih saja mengkhawatirkan adiknya. Ia diam-diam keluar dari istana untuk mencari Diana. Pada saat di perjalanan, angkot yang ia tumpangi tiba-tiba berhenti karena di jalan terjadi kericuhan. Dan Salma dengan penumpang lainnya terpaksa harus turun. Kenapa stop di sini, Pak? Ada apa sih, Pak? Itu di depan ada tawuran, Bu. Dan benar saja, Salma terjebak di tengah kericuhan itu. Warga melakukan penjarahan ke setiap toko, khususnya kepada toko milik orang Tionghoa, yang menjadi sasaran utama mereka. Rumah mereka juga dirampok, bahkan banyak perempuan Tionghoa yang diperkosa, termasuk keluarga Daniel yang menjadi korban keberingasan warga. Salma yang menyaksikan semua itu sangat panik dan syok sampai-sampai jatuh pingsan. Cepat naik ke atas. Di istana, sang wakil presiden B.J. Habibie sontak kaget melihat kericuhan yang terjadi. Hampir di seluruh kota, khususnya di Jakarta, beliau menyuruh para petinggi TNI untuk segera mengamankan kota Jakarta. Bagus yang sedang bertugas tiba-tiba mendapatkan informasi dari salah satu temannya si Salma bahwa Salma pergi meninggalkan istana, dan sontak ia cemas dengan keadaan Salma yang sedang mengandung. Pada malam harinya, ia meminta izin kepada atasannya untuk bertemu dengan keluarganya. Namun atasannya tidak mengizinkannya karena situasi sedang tidak kondusif. Mendengar hal itu, Bagus hanya terdiam, dan keesokan harinya, Bagus meluapkan emosinya terhadap warga yang sedang menjarah. TNI menurunkan banyak personil dengan harapan keadaan akan membaik saat Presiden pulang dari kunjungannya ke Kairo. Pada tanggal 14 Mei 1998, keadaan mulai kondusif setelah 2 hari terjadi kericuhan. Setelah keadaan membaik, Diana mengantar Daniel ke rumahnya untuk mencari keluarganya. Namun ternyata rumahnya sudah porak-poranda akibat kerusahan dan penjarahan sebelumnya. Daniel pun mencari sang ayah dan adiknya yang akan tetapi ia tidak menemui satu orang pun di rumahnya. Daniel hanya menemukan sebuah kalung yang ia berikan kepada adiknya yang tergeletak di lantai. Diana pun menenangkan Daniel yang sedang kebingungan. Daniel yang sedang emosi menyuruh Diana pulang dan pergi meninggalkannya. Diana pun menuruti kemauan Daniel. Kemudian ia mencoba menghubungi kakaknya Salma. Namun tidak ada jawaban. Ia pun menyadari sudah terjadi sesuatu kepada kakaknya. Kembali ke Daniel yang sedang mencari ayahnya, hampir ditangkap oleh warga yang masih kesal terhadap warga Tionghoa. Untungnya ada mobil lewat dan menyelamatkan dirinya dari amukan warga. Daniel pun dibawa ke sebuah masjid yang dijadikan tempat pengungsian warga Tionghoa. Daniel melihat nama ayahnya di papan informasi yang menandakan bahwa ayahnya ada di tempat tersebut. Adegan berpindah kepada Presiden Soeharto yang sedang berada di dalam pesawat. Ia melihat kacaunya kota Jakarta di atas pesawat. Setibanya di istana, para menteri langsung menghadap dan melaporkan bahwa perekonomian lumpuh total akibat kerusuhan yang terjadi. Kegiatan perekonomian lumpuh dari hulu hingga hilir. Kegiatan perbankan lumpuh total selama 2 hari. Di tempat lain, Diana yang tak tahu harus bagaimana lagi, akhirnya ia memutuskan kembali ke kampus dan bergabung dengan para mahasiswa lainnya yang akan melakukan aksi demo. Keesokan harinya, aksi demo digelar di gedung MPR RI untuk menemui Pak Harmoko selaku Ketua MPR RI agar mendesak Presiden Soeharto agar turun dari jabatannya sebagai presiden. Diana yang melihat kakaknya berada di barisan para pejabat, dengan lantang ia menyuarakan yel-yel tentang reformasi. Diana pun menghampiri Bagus dan memaki-makinya karena ia menganggap Bagus tidak memperdulikan istrinya yang sedang hamil dan lebih mementingkan mengawal pemerintah. Bagus pun membantah semua yang dibicarakan Diana. Ia bilang dirinya juga mengkhawatirkan istri dan anak yang sedang dikandung. Ia juga tidak mau berada dalam posisi seperti ini. Kemudian si Ketua MPR mempersilahkan perwakilan mahasiswa untuk masuk dan menyampaikan aspirasinya tentang mendesak Presiden agar turun dari jabatannya. Kemudian Presiden Soeharto melakukan pertemuan dengan para tokoh dan petinggi untuk membahas aspirasi para mahasiswa. Pak Harto mengatakan negara lebih baik jika dirinya mengundurkan diri. Setelah itu, Pak Harto memberikan informasi kepada publik bahwa ia akan memikirkan aspirasi dari mahasiswa. Para mahasiswa yang mendengar hal itu sangat senang dan keadaan mulai tenang. Kemudian Diana menghampiri Bagus untuk meminta maaf karena sudah salah paham. Bagus pun memaafkan dan menyuruh Diana untuk pulang. Diana juga dilarang oleh Bagus untuk pergi ke Monas esok hari karena Bagus juga ditugaskan di sana untuk
untuk mengantisipasi. Keesokan harinya di Monas, Amin Rais sedang bersuara yang mewakili mahasiswa. Kemudian Pak Harto menemui Pak Habibie untuk membahas pengunduran dirinya. Pak Habibie yang sedang melaporkan hasil susunan kabinet reformasi baru pun sangat kaget mendengar keputusan Presiden Soeharto. Kemudian Pak Harto memberitahu bahwa jabatannya diberikan kepada Pak Habibie selaku wakil presiden. Awalnya beliau akan mengundurkan diri pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 1998. Tetapi ia mendapatkan laporan bahwa semua anggota kabinet mengundurkan diri dan menolak bergabung dalam kabinet reformasi. Akhirnya Presiden Soeharto memajukan rencana pengunduran dirinya. Keesokan paginya beliau bersama sang istri bersiap menuju istana untuk mengumumkan pengunduran dirinya. Sementara itu di istana para pejabat sedang menunggu kedatangan beliau. Sepertinya memang sudah waktunya. Kopiahnya, Pak. Masih ada yang mau disampaikan? Tidak, Pak. Dan Pak Soeharto pun resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Indonesia kepada wartawan. Warga yang mendengar pernyataan tersebut sontak gembira, begitu juga dengan mahasiswa yang sudah berjuang mati-matian demi mewujudkan reformasi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari Berbeda dengan Daniel dan Diana, karena kericuhan yang terjadi, Daniel dan keluarganya memutuskan pergi dari Indonesia. Sedangkan Diana mendapatkan kabar bahwa kakaknya sedang melahirkan di rumah sakit. Sontak saja, ia langsung pergi dan memberitahu Bagus untuk mengajaknya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Bagus terhenti melihat ruangan bayi dan berharap ada anaknya di ruangan tersebut. Kemudian mereka bergegas ke ruangan Salma. Bagus pun diberitahu oleh dokter bahwa anaknya tidak bisa diselamatkan. Mendengar hal itu, Bagus, Diana, dan Salma menangis. Hari kemenangan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh seluruh warga Indonesia justru hari yang memilukan untuk mereka. Adegan kembali ke tahun 2015 yang memperlihatkan Daniel yang menghampiri Diana yang kini ia menjadi seorang guru TK. Mereka berdua mengobrol dan mengingat peristiwa di tahun 98. Kamu tahu nggak rasanya ditinggal itu kayak gimana? Hidup itu nggak seindah apa yang kita harapkan, Di. Anak-anak itu amanatnya. Aku dititipi oleh yang di atas untuk aku jaga. Anak aku juga seumuran mereka. Ya, itu anakku. Tunduk ditindas atau bangkit melawan. Sebab fasis yang baik hanyalah fasis sisi sama kamu. Dan sebaik-baiknya sistem adalah sound system. Saya si Obed, Sorodot Gaplok, di Soledad Hudang Deui mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.